Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Moreno Ilham, NIM 304. Saya dari kelompok 5, yang kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang pronoun reference. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan yaitu apa itu pengertian dari pronoun reference. Jadi pronoun reference adalah hubungan antara kata ganti dengan kata benda yang digantikannya. Dan ini bertujuan untuk menghindari pengulangan kata dan membuat kalimat lebih efektif. Contoh sederhananya ada Andy eats an apple, Andy likes the apple. Itu terasa kaku. Apabila diberi pronoun reference maka menjadi Andy eats an apple, he likes it. He merujuk ke Andy, it merujuk ke apple. Ini menjadi bahasa yang efisien daripada tidak diberi pronoun reference. Yang ketiga ada aturan utama atau kesesuaian. Kata ganti harus cocok dengan kata benda yang digantikan. Dalam hal yang pertama ada jumlah, it, he, she untuk tunggal dan jamak untuk they, them. Untuk gender sendiri ada he untuk laki-laki, she perempuan, dan benda atau hewan itu ada it. Untuk menghindari kebingungan atau ambiguity, jangan gunakan kata ganti jika ada dua orang yang mirip dalam satu kalimat. Contoh kata membingungkannya itu ada Budi meet Tono and he was happy. Jadi siapa yang bahagia, Budi atau Tono? Jadi untuk lebih jelasnya menggunakan kata Budi meet Tono and Budi was happy. Ini lebih jelas. Selanjutnya ada dua contoh pada buku. Yang pertama kita lihat ada nomor pertama itu kalimatnya, a book is a collection of pages bound together, but what makes it special is the content it carries. Di sini ada 4 jawaban pilihan. Yang pertama ada A, page, B, book, C, collection, and D, content. Kira-kira kata it ini merujuk kemana? Maka yang pertama it adalah kata ganti tunggal. Jadi kita bisa langsung eliminasi page karena itu jamak. Lalu kenapa jawabannya B? Perhatikan bagian akhir kalimat, the content it carries. Secara logika it di sini adalah subjek yang membawa atau memuat isi konten tersebut, dan collection hanyalah penjelas wujud. Jadi yang memuat isi tersebut adalah wadahnya, yaitu buku. Itulah kenapa jawabannya adalah B, yaitu book. Pembahasan yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada kalimat, yaitu kalimatnya the title of a book often gives readers an idea of what they can expect. It usually reflects the theme or main subject. Di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama ada A untuk book, B title, C readers, and D subject. Apa rujukan kata it di awal kalimat kedua? Jadi di kalimat pertama fokus utamanya adalah the title atau judul. Kalimat kedua menjelaskan bahwa sesuatu ini mencerminkan tema atau subjek utama buku tersebut. Secara konteks, yang bertugas memberikan identitas dan mencerminkan tema sebuah karya secara langsung adalah judulnya. Jika kita masukkan kata title ke dalam kalimat kedua, bunyinya menjadi judul, biasanya mencerminkan tema. Ini sangat pas secara logika. Jadi jawabannya adalah B, title. Jadi kesimpulannya, saat mengerjakan soal pronoun reference, jangan terkecoh dengan semua kata benda yang ada di dalam kalimat. Kita harus melihat apakah kata bendanya tunggal atau jamak, lalu cek logika maknanya di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari NIM Akhir 329. Oke, saya akan menjawab soal dari judul pronoun reference. Nah, saya akan menjawab dari soal nomor 2 dan nomor 3 dan 4. Oke, nomor 3. Books have many sections and its own serves a specific purpose. They are designed to get read to the content. What does they refer to? Jawabannya B, section. Nah, B section, B
and book of money section and its own serves a specific purpose. The art, the snacks, the wood, the reads to get the content. Because the word die refers to section. The is because the same text there are both different parts of our book that they help with research to grow the content. Eh, nomor 4. Nomor 4, the introduction explain the author's purpose for writing the book. It also provides background information on the topic. What does it refer to? Jawabannya C. Introduction. Introduction in the introduction explain the author purpose for writing the book. It also provides background information on the topic. The what it refers to the introduction. The introduction explains the author purpose and give background information about the topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratin dengan NIM 0283. Di sini saya akan menjawab dari soal yang nomor 5. Yang pertama tuh ada namanya the index help readers find specific information quickly is the particularly useful in academic books. Nah, pertanyaannya itu kan what does it refer to? Nah, kata it ini merujuk pada kata benda yang dimana disebut pada sebelumnya. Pada kalimat pertama disebutkan the index, lalu pada kalimat kedua digunakan kata ganti it untuk menggantikannya agar tidak mengulang hal yang sama. Artinya, maksud kalimatnya ini, indeks ini membantu pembaca menemukan informasi tertentu dan tercepat. Indeks itu sangat berguna terutama dalam buku akademik. Maka, karena itu kata it itu merujuk kepada indeks, maka jawabannya itu A. Apa? Indeks. Yang nomor 6, soal nomor 6, authors often include a bibliography in their books. The section lists the sources they use during the writing process. Pertanyaannya, what does they refer to? Nah, pada kalimat pertama disebutkan authors, para penulis. Pada kalimat kedua ada kata they use, yang berarti yang mereka gunakan saat proses penulisan. Yang menggunakan sumber-sumber tersebut itu adalah penulis ataupun authors, yang bukan buku ataupun bibliografi. Artinya kalimat itu sudah jelas banget menjelaskan bahwa bibliografi adalah bagian yang berisi daftar sumber yang digunakan oleh penulis saat menulis buku. Jadi kata they merujuk pada authors. Jadi jawabannya E, yaitu authors. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Asmi Nurbaiti, NIM akhir 0120. Kali ini saya akan membahas tes 2 halaman 64-65, nomor 7, 8, dan 9. Pertama yaitu nomor 7. Each chapter focuses on a specific topic and it helps break the content into smaller, manageable parts. What does it refer to? Jawabannya A. Topic. Karena it helps break the content into smaller, manageable parts, yaitu menjelaskan tentang fungsi topik. Selanjutnya, nomor 8. The preface is located at the beginning of the book. It gives readers an overview of what to expect. What does it refer to? Jawabannya adalah B. Preface. Karena kalimat kedua mengatakan it gives reader an overview of what to expect, yaitu fungsi dari preface. Selanjutnya yaitu nomor 9. Many readers enjoy books with colorful illustrations. This makes the content more engaging and easier to understand. What does this refer to? Jawabannya B. Illustrations. Karena kalimat kedua, this make the content more engaging and easier to understand, membuat kontennya menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, yaitu fungsi dari ilustrasi. Dapat disimpulkan bahwa pronoun reference itu kata ganti
agar kita dapat mengurangi pengulangan kata dalam satu kalimat atau satu paragraf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.